Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang berkaitan dengan prosedur mediasi di pengadilan. Nah, dalam hal ini kita mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Memang terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan ini, sebelumnya telah ada Perma nomor 1 tahun 2008. Namun Perma tersebut telah digantikan oleh Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi kawan-kawan, baik mahasiswa Fakultas Syariah maupun mahasiswa Fakultas Hukum, nanti ketika ditanya oleh masyarakat terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan, maka kawan-kawan mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam kesempatan kali ini tentu kita tidak akan membahas secara keseluruhan terkait dengan Perma tadi ya. Karena dalam Perma tersebut banyak hal-hal yang diatur. Dalam hal ini terkait dengan prosedurnya, bagaimana proses mediasi di pengadilan. Kemudian terkait dengan apabila ada pihak yang tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Kemudian jangka waktu. Kemudian ketika berbicara mengenai kesepakatan. Dalam hal tersebut mediasi mencapai kesepakatan. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan itu bagaimana dampak hukumnya. Nah, kemudian apabila mediasi mencapai kesepakatan sebagian itu bagaimana. Ini diantaranya hal-hal yang diatur dalam Perma tersebut. Namun seperti yang tadi disampaikan bahwa kita tidak akan membahas secara keseluruhan. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan mediasi. Kemudian dalam hal mediasi di pengadilan, apakah semua perkara yang diajukan ke pengadilan itu harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian dengan mediasi, ataukah memang ada perkara-perkara yang dikecualikan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kawan-kawan kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama terkait dengan mediasi. Jadi yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, ini ketika berbicara mediasi, jadi mediasi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, di mana dalam proses mediasi tersebut akan dilakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Nah, dalam perundingan tersebut nanti dibantu oleh seorang mediator. Jadi dalam hal mediasi ini ada orang mediator. Mediator di sini adalah baik hakim maupun pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Nah, dalam hal proses mediasi, mediator ini berkedudukan sebagai pihak netral. Jadi mediator sebagai pihak netral yang kemudian membantu jalannya proses mediasi. Nah, dalam hal ini mediator tidak punya kewenangan untuk memaksakan atau memutuskan penyelesaian. Jadi ketika berbicara jalannya mediasi, mediator ini membantu para pihak dalam hal menjalankan perundingan. Namun mediator tidak punya kewenangan untuk memutus ataupun memaksakan penyelesaian. Jadi ketika pun ada kesepakatan dari mediasi tersebut, itu murni dikembalikan kepada para pihak. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang memang disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai para pihak tadi. Jadi para pihak dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu diatur, yang dimaksud dengan para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa, yang kemudian mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Itu tadi ketika berbicara apa yang dimaksud dengan mediasi. Kemudian ketika berbicara mediator, apa sih tugas mediator, kemudian kedudukan mediator itu seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan kewenangannya mediator itu bagaimana, apakah mediator boleh memutuskan ataukah mediator boleh memaksakan. Ini tadi terkait dengan mediasi, kemudian mediator dan para pihak. Nah, kemudian berbicara tadi ketika kita membahas mengenai apakah semua perkara yang diajukan ke pengadilan itu harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Jadi kawan-kawan, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita mengacu kepada pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi dalam Perma tersebut di pasal 4 ayat 1 diatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalamnya verzet maupun partis verzet ataupun deden verzet, itu harus terlebih dahulu wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, terkecuali perkara-perkara yang memang dikecualikan. Jadi tidak semua perkara, ada perkara yang dikecualikan, tidak diwajibkan untuk
melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Nah, ini kita mengacu kepada pasal 4 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016. Di dalam Perma tersebut, dalam pasal 4 ayat 2 tersebut ada perkara-perkara yang dikecualikan. Terdapat 5 poin di sana. Di antaranya ketika berbicara memang perkara-perkara yang pemeriksaan dan proses pemeriksaan di persidangan itu penyelesaiannya ditentukan dengan tenggang waktu. Nah, kemudian ketika berbicara perkara yang memang dalam pemeriksaannya itu tidak dihadiri oleh salah satu pihak dalam pemeriksaannya. Kemudian ketika berbicara perkara gugatan rekonvensi, ada gugatan rekonvensi ataupun intervensi itu di sana. Nah, kemudian ketika berbicara perkara yang berkaitan dengan pencegahan ataupun pengesahan daripada perkawinan, pernikahan, ini kawan-kawan juga termasuk perkara yang dikecualikan. Lalu kemudian ketika berbicara perkara yang diajukan, ternyata perkara tersebut sebelumnya telah dilakukan mediasi untuk penyelesaiannya, namun tidak mencapai kesepakatan, di mana mediasi tersebut dibantu oleh seorang mediator yang memiliki sertifikat yang kemudian terdaftar di pengadilan setempat, namun tidak mencapai kesepakatan, nanti dibuktikan dengan tanda tangan para pihak dan mediator yang membantu mediasi tersebut. Nih secara khususnya silakan kawan-kawan secara keseluruhan lihat di pasal 4 ayat 2 ya. Pasal 4 ayat 2 terkait dengan perkara-perkara yang dikecualikan atau perkara-perkara yang tidak wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Jadi kawan-kawan tadi ketika berbicara mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian ternyata tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam hal ini sengketa perdata ya. Ketika berbicara sengketa perdata, maka kita berbicara gugatan kontentiosa berarti, karena ciri khas daripada gugatan kontentiosa adalah ada sengketa, kemudian sengketa tersebut terjadi di antara dua pihak. Nah, minimal di antara para pihak, minimal dua pihak. Kemudian pemeriksaannya dilakukan secara partai, bukan secara ex partai. Dan kemudian tidak boleh ex partai. Nah, ini kawan-kawan ketika berbicara semua perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam hal ini perkara perdata atau sengketa perdata, itu di pasal 4 ayat 1 tadi dijelaskan mengenai perkara-perkara yang memang harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Tapi ternyata ada perkara-perkara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2. Jadi dalam video kali ini cukup sekian yang kita bahas, yang kita diskusikan. Semoga nanti kita di video-video selanjutnya kita membahas lebih detail secara spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur mediasi di pengadilan dengan mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2016. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.